Satu dua tiga cek. Halo teman-teman, good night everyone, dimanapun kalian berada. BTW aku recording sekarang jam 1:22 malam, yang jelas malam, dan ini baterai tersisa kurang lebih 15% sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Apa ya? aku nggak pernah buat podcast guys sebelumnya. Oh my god. Ya, aku sebenarnya gimana ya? Biasanya kan kalau misalnya lagi gabut gitu kan ya. Dulu loh, ini aku cerita dulu ya. Itu kayak mungkin bikin skrip, terus keluar rumah, dan kita happy-happyan bikin video kayak gitu guys. Dulu aku SMP cringe banget. Cringe banget sih, gila. Dulu aku SMP itu hampir setiap minggu sekali itu pasti keluar rumah dan itu bikin video buat YouTube. Tapi sekarang ya nggak, aku nggak lagi. Bukan nggak seterusnya sih, cuman karena emang ya lagi nggak mau aja sih. Kayak apa ya, kayak lagi bosen gitu loh. Dan aku pengen mencoba sesuatu yang baru. Ya ini podcast, gimana sih rasanya aku ngedit cuman audionya doang gitu loh. Kan kalau YouTube kan kita harus mix dua-duanya. Kita harus ngedit videonya, kemudian kita harus ngedit audionya, seperti itu. Dan in this podcast, I'm gonna to tell you tentang 3 hal. 3 hal, cuma 3 hal doang. Deg-degan banget sama podcast segini. Tentang 3 hal. Yang pertama, keseharianku. Yang kedua tentang COVID-19. Dan yang ketiga tentang kalender pendidikan. Teman-teman, aduh, oh my god, bingung aku mau ngomong apa sebenarnya. Jadi sebenarnya kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang keseharian. Hari ini sebenarnya masuk ke hari ke-11, 11th day of quarantine, atau hari ke-11 karantina. Ya, quarantine kalau di Indonesia karantina, dimana pemerintah mengimbau kita untuk stay at your home. Tinggallah di rumah kalian masing-masing, jangan sampai keluar. Dan ini kita sudah menginjaki hari ke-11 seperti itu. Jujur aku, ini sudah 11 hari ya. Jujur aku 5 hari awal itu emang masih keluar. Jujur aja masih keluar mungkin ya keluar makan, atau mungkin keluar misalnya ngurus bisnis dan sebagainya. Masih enjoy aja, karena mungkin aku juga mikir dulu kayak hal yang sepele gitu. Mungkin gak aku doang yang mikir kayak gini ya. Mungkin banyak dari kalian mikir kayak, aduh, corona ini sepele nih gitu. Nah, kemudian menginjak hari ke-6 itu kayak agak hektik sih ngelihat perkembangan virus yang kayak ngelajunya tuh gak masuk akal gitu, ngerti gak sih? Kayak misalnya dari 20 tiba-tiba ke 100 gitu loh. Nah, itu gak masuk akal kan. Aku ngelihat di berbagai jejaring di media sosial, dan wah, gila, ini kayaknya virus bahaya deh gitu loh. Nah, akhirnya hari ke-6 aku memutuskan untuk keluar hanya untuk makan. Dan aku mungkin sehari itu keluar 2 kali mungkin, untuk makan pagi dan makan siang, kemudian makan malam aku di rumah gitu. Nah, aku keluar hanya, ya maaf, notif WA bos. Nah, apa namanya, aku keluar hanya untuk makan. Kemudian di hari ke-8 mungkin, hari ke-8 aku mencoba untuk stop di rumah aja. Hari ke-8 itu aku bener-bener hanya di rumah aja. Ya bener-bener nggak bisa. Please lah, ini astaga, notif, maaf. Oke. Nah, jadi sebenarnya hari ke-8 itu aku udah mulai stay di rumah dari pagi sampai malam, dan ini hari ke-11. Jadi udah berapa hari sih? 8, 9, 10, 11. Udah kurang lebih sekitar 3-4 hari aku benar-benar diam di rumah. Dan
nggak bisa gimana ya, kalau misalnya mau diceritain sih ya sebenarnya hampir sama kayak orang kebanyakan sih. 4 hari ini tuh aku kayak bener-bener kayak nggak menemukan sesuatu yang baru gitu loh, kayak produktivitasku tuh hilang, kemudian semangat untuk melakukan aktivitas apa apa tuh hilang. Jadi hari pertama aku 4 hari ini kan aku kan di rumah terus nih. Nah hari pertama tuh kayak kayak gimana ya, kayak eh boring tau gak sih, kayak anjir kok gini banget sih. Kayak aku tuh kayak ngerasain orang-orang yang misalnya nggak pernah keluar gitu loh, yang cuma di rumah doang. Nah seperti itu aku merasakannya. Kemudian hari kedua masih sama, hari ketiga mencoba untuk bangkit, dan hari keempat aku langsung buat podcast. Anjay gila, mencoba untuk mencoba untuk produktif kembali tetapi melalui medium yang berbeda. Nah gitu. Gila, so honestly I'm kinda sleepy, agak-agak ngantuk sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah. Sebab aku soalnya tertarik banget sih sama podcast. Ya seperti itulah, aku pengen gimana sih jadinya podcast itu gitu loh. Kalian sambil ini dong, sambil tiduran. Ini kan podcast itu kan tujuannya untuk menghantar tidur kalian gitu. Jadi sambil tidur, sambil rebahan. Kalau bisa ketiduran malah nggak apa-apa, bagus. Biar kota semakin habis ya nggak. Nah itu seharian itu tuh sebenarnya gini loh. Aku bangun itu bangun terus. Biasanya kalau anak milenial itu kan nggak lepas dari HP ya. Bangun terus pasti ngecek notif dong. Ya nggak sih, kayak ngecek notif apa aja yang masuk, apakah dari Twitter, Instagram dan sebagainya. Dan kemudian kalau misalnya udah ngecek satu persatu, biasanya ngulet. Kalian tau ngulet gak sih? Ngulet tuh kayak 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 gimana sih? Kayak bangun tidur terus gitu loh. Ini podcast anjir nggak bisa diperagain. Pokoknya ya gitulah. Ya ngulet gitu kan, terus habis ngulet cuci muka, lapar kan, makan, terus habis makan megang HP lagi. Itu megang HP sampai siang menjelang sore. Setelah siang menjelang sore keluar bentar ngirup udara, terus habis maghrib malam megang HP lagi. Itu hal yang aku lakuin guys, kalau kalian tahu. Jadi kayak gak ada gunanya gitu loh, ngerti gak sih hidup. Kalau menurutku pribadi ya, yang jujur aja aku orangnya emang suka produktif. Jadi aku nggak bisa sehari nggak ada kegiatan tuh nggak bisa. Jadi harus ada kegiatan minimal yang menghasilkan gitu loh. Kan esensi dari produktif itu kan menghasilkan sesuatu gitu loh. Nah makanya aku mencoba untuk menghasilkan sesuatu dari apa yang aku lakukan di setiap kegiatanku seperti itu. Nah makanya di hari terakhir ini, hari ke-11 karantina, aku mencoba untuk produktif kembali, dimana aku melihat channel YouTubeku kembali. Jadi aku ingat banget dulu itu punya channel YouTube. Itu aku awal nge-record itu karena Reza Arab, tau kan Reza Arab Octavian yang sekarang lagi gelut sama Dokter Tirta. Ya mungkin kalian tahu lah alasannya kenapa. Kalian bisa ngikutin sendiri perkembangannya di Twitter. Nah itu aku karena Arab, dan juga aku waktu itu pokoknya bener-bener semangat banget waktu lagi bulan Ramadan. Aku waktu itu nge-record game apa ya, game yang semacam kayak GTA tapi buatan EA kalau nggak salah. Ada Vegasnya, aku lupa apa sih. Las Vegas kan nama kota. Lupa lah, pokoknya ada Vegas itu. Aku nge-record siang-siang, dan ya panas. Panas kalau boleh jujur, cuman makna atau esensi dari hasil gue itu kerasa banget gitu loh, ngerti gak sih? Kayak apa namanya, wah aku ternyata bisa nge-record, wah aku ternyata bisa ngedit gitu. Nah dari situ tuh kayak wow, ini namanya dunia YouTube gitu loh. Jadi kayak semakin tertarik gitu. Akhirnya dari pokoknya selama bulan Ramadan tuh aku nge-record dan aku upload. Iya nggak rutin sih, mungkin seminggu sekali di YouTube, atau mungkin seminggu 2 kali gitu. Dan sekarang aku mencoba untuk kembali seperti dulu, jiwaku yang dulu saat SMP, yang seproduktif itu, yang sampai sekarang teman-temanku pasti kalau ke YouTubeku itu melihat video yang paling pertama guys, yang ngomongnya itu yang halo guys, gimana sih halo guys, kayak perkenalan.
Oh my god, cringe banget, sumpah gila, cringe banget. Itu tuh kayak aku tuh dulu bingung gitu loh, kayak apa namanya, ini aku enaknya kalau buat channel YouTube bikin intro dulu nggak ya gitu loh. Nah gitu loh, aku tuh dulu orangnya emang ya wajar lah, SMP kan orangnya belum punya pendirian yang tetap gitu loh, masih labil kan, kita masih ikut orang, kita masih sebenarnya remaja juga kan, kita masih butuh sebuah panutan. Iya nggak sih, kayak panutan gitu loh. Nggak mungkin dong kita waktu remaja awal-awal tuh kita bisa berdiri sendiri, punya jati diri sendiri tuh nggak mungkin. Nah, it's impossible gitu istilahnya. Nah, akhirnya panutanku Arab kan, aku mencoba untuk meniru gaya Arab, ngomong kasar lah segala macam. Wah gila, itu parah banget sih SMP. Sampai sekarang udah mulai membangun jati diri sendiri ya, walaupun belum kebentuk tapi setidaknya sudah ada kerangkanya gitu loh istilahnya. Nah kayak gitu, aku sekarang kayak ini mencoba untuk membangun produktif kembali. Kalau kalau biasa hari-hari biasanya aku keluar karena mungkin karena bisnis, atau mungkin karena organisasi, atau mungkin karena pokoknya acara-acara sekolah di luar, acara-acara sekolah di luar akademik. Nah kayak gitu, pokoknya harus produktif, pesanku gitu buat kalian. Minimal produktif, menghasilkan sesuatu aja minimal kayak gitu untuk sehari kalian kayak gitu. Menghasilkan itu tidak hanya berbentuk barang. Jadi kayak misalnya kalian main sama teman kalian, tapi kalian harus produktifnya dalam hal apa? Dalam misalnya main gitar, berarti kalian dalam hari itu kalian harus bisa menghasilkan satu lagu. Maksudnya menghasilkan tuh karena kalian harus bisa ngafalin satu lagu gitar gitu loh. Itu namanya produktif kalau menurutku. Ini opiniku sendiri ya, nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Pokoknya menurutku tuh harus menghasilkan sesuatu selama hari itu juga gitu. Pokoknya setiap hari harus menghasilkan sesuatu lah gitu. Itu produktif yang menurutku kayak gitu teman-teman. Jadi pokoknya seharian ini gabut. Nah seharian ini tuh aku tuh bangun, kalau seharian ini ya, kalau kalau kemarin kan aku tadi udah ceritain tuh kayak cuman main HP doang segala macam. Nah kalau hari ini aku tadi bangun pagi, kemudian aku buka laptop, kemudian aku cek website tentang PTN. Ya aku kan BTW aku posisi kelas 12 SMA sekarang, dan aku nyari info tentang web apa PTN, jalur mandirinya sih. Aku info itu dari pagi sampai siang guys, dari pagi sampai siang. Dan aku di siang itu buka Google Calendar ya, Google Calendar, dan di situ ada to-do listku paling awal yang aku belum selesai sampai sekarang itu adalah how to make a podcast. Ya, how to make a podcast. Dan ya sekarang ini lagi record gitu loh. Ya alhamdulillah aja udah bisa gitu. Makanya dari situ kepikiran kan, dari siang itu, wah cara buat podcast. Aku nyari di Google juga kan, mulai dari persiapannya, kemudian sampai tahap editing, dan sampai upload gitu. Ya ini sekarang lagi belajar, dan mungkin ya maaf aja nih kalau misalnya emang kualitasnya masih di bawah gitu, karena emang equipment sadanya bos. Gitu. Nah terus tadi tentang keseharian udah 11 hari itu, 6 7 diantara itu gabut, dan 4 terakhir ini 6 itu keluar. Tadi gimana sih? Oh iya, 7 hari itu aku masih keluar masih makan gitu. Nah terus 4 hari terakhir ini kan 3 harinya gabut. Nah seharinya ini aku mulai produktif gitu guys. Jadi berarti hari ke-7 aku mulai, hari ke-7 aku masih keluar, hari ke-8, 9, 10 mager banget karena memang di rumah doang. Dan hari ke-11 aku mencoba untuk produktif gitu. Kemudian hal kedua yang ingin ku sampaikan itu tentang COVID-19. Iya sebenarnya kalian, aku tahu kalian tuh bosan sebenarnya dengar COVID-19 dari media sosial yang kalian buka seharian ini penuh. Pasti tidak lepas dan tidak luput dari info COVID-19, entah itu pasien yang positif atau mungkin yang negatif dan sebagainya. Pokoknya info tentang COVID-19. Aku paham kalian mungkin udah kenyang seharian mengkonsumsi info itu. Tapi di sini aku cuma ngomongin hal-hal yang agak ini aja sih, yang anti mainstream aja sih. Kayak misalnya contoh, kalian masih ini gak sih, kayak misalnya dapat info tentang COVID-19 itu tuh ada kata pandemi, iya gak sih, kayak pandemi
corona atau pandemi COVID-19 semakin menjadi-jadi gitu. Nah, sebenarnya kalian tahu gak sih pandemi itu apa? Nih ya, dari info yang ku dapat, pandemi itu tuh ada jenisnya itu tuh ada 4 selain pandemi. Pertama ada wabah, yang kedua ada epidemi, yang ketiga ada endemi, dan yang keempat ada pandemi. Nah, kalau yang pertama wabah ini penyakit yang ada di masyarakat, tetapi orang yang terjangkit itu lebih banyak dari biasanya. Jadi kayak misalnya nih, kan Indonesia beberapa waktu lalu tuh pernah kena wabah flu burung. Nah, wabah di sini maksudnya adalah orang yang terjangkit itu lebih dari biasanya gitu loh. Kan misalnya penyakit biasa kayak demam gitu kan ya, misalnya per kecamatan cuma belasan misalnya. Nah, ini tuh lebih dari yang biasanya gitu loh. Mungkin bisa puluhan atau ratusan mungkin. Nah, itu bisa disebut wabah. Kemudian yang kedua ada epidemi. Epidemi itu tuh dia penyakit menular yang menyerang suatu kelompok di wilayah tertentu, dan itu tuh kejadiannya secara cepat. Jadi contohnya itu tuh virus SARS itu tuh kalau nggak salah itu dari Cina juga kalau nggak salah, maaf koreksi kalau misalnya emang salah, dari Cina tahun 2002 kalau nggak salah ya. Itu makanya bisa disebut sebagai epidemi karena penularannya sangat cepat. Terjadi di wilayah tertentu penularannya sangat cepat, mungkin bisa seminggu udah sampai ratusan mungkin seperti itu. Kemudian ada endemi, yang ketiganya endemi itu adalah penyakit yang selalu ada di suatu wilayah tertentu akibat keadaan atau karakteristik wilayahnya. Contohnya itu malaria. Nah, ini nggak terbatas satu wilayah. Jadi kayak misalnya Indonesia, kemudian ada di Brazil, kemudian Malaysia, kemudian Brunei Darussalam. Nah, itu tuh terkena endemi malaria. Nah, makanya endemi di sini disebut kayak disebabkan oleh karakteristik wilayah tertentu, yaitu apa? Iklim tropis misalnya. Jadi yang negara-negara tropis itu sedang mengalami endemi malaria kayak gitu. Karena iklim tropis mungkin ya, atau contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini adalah pandemi. Pandemi ini kayak wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Nah, ini udah menyebar ke seluruh dunia. Yaitu contohnya sekarang COVID-19 sampai ratusan negara kalau nggak salah sih aku. Oh my god, ini opini tergila, opini kasar sekali opininya. Itu perbedaan antara wabah, epidemi, endemi, dan pandemi. Ini aku dapat dari IG guys. Kalian cek aja di IG @alodokter_id. Aku dapat kebetulan tadi siang kan, dan mungkin bisa dibuat bahan share podcast malam ini. Kayak gitu. Nah, kemudian istilah social distancing. WHO kan beberapa waktu lalu baru ganti istilah social distancing jadi physical distancing. Tahu gak sih kalian kenapa kok diganti? Jadi kata WHO itu social distancing itu tuh lebih ke kayak sekat sosial gitu loh, ngerti gak sih? Kayak wah, kalau dinamain social distancing nanti orang-orang gak mau berinteraksi sosial dong. Nah, yang makanya kayak gitu WHO, makanya diganti oleh physical distancing, yang lebih ngena istilahnya. Physical distancing kan artinya kan ya jaga jarak gitu loh, jaga jarak antar fisik dari manusia ke satu ke manusia yang lain, seperti itu. Makanya beberapa waktu lalu WHO mengumumkan secara resmi social distancing diganti oleh physical distancing, yang dimana WHO ingin kita menjaga jarak antar orang. Kan kita kan minimal tuh kalau nggak salah 1 meter agar tidak tertular COVID-19. Kita jaga jarak 1 meter, tetapi jangan sampai interaksi sosial juga dijaga gitu loh, ngerti gak sih? WHO ingin tetap kita tuh interaksi sosial, tetapi dengan jaga jarak minimal 1 meter kayak gitu. Makanya diganti oleh physical distancing. Kemudian yang terakhir tentang COVID-19 adalah tips keluar rumah. Aku yakin pasti dari kalian, apalagi yang terutama yang mungkin sendiri di ngerantau di Jogja ini atau sendiri, mungkin kalian tidak lepas dari makan, dan itu mungkin kalian harus keluar, memaksa kalian harus keluar. Nah, ini aku ada tips sedikit buat keluar rumah bagi kalian yang mungkin terpaksa untuk keluar rumah. Cuman kalau mungkin yang kalian karena main itu ya
bodo amat mau kalian kena, bodo amat tahu nggak ngurus, karena pemerintah sudah ngurus kita semua kan untuk sudah ngurus, sudah memerintahkan untuk stay at home, tapi kalian malah ngeyel. Ya udahlah, bodo amat, bukan urusan gua lagi, istilahnya gitu. Nah, kalau tips keluar rumah itu, kalau menurutku pribadi, pertama, sebisa mungkin pakaian yang kalian kenakan saat keluar rumah dan saat sampai rumah itu udah beda. Jadi misalnya sekarang di rumah ini kalian pakai kaos merah, terus pas keluar pakai kaos putih. Nah, pas sampai rumah lagi itu kaos putihnya kalian jemur, terus kalian ganti kaos merah yang kalian pakai di rumah tadi sebelum pergi. Nah, kayak gitu. Dan itu aku baca sih di apa namanya, saran orang Italia yang apa, ditulis di apa namanya, kayak pamflet gitu loh, saran-saran dari orang Italia kepada orang di seluruh dunia, tapi udah ditranslate ke Indonesia, jadi aku bisa bacanya gitu. Ya pokoknya gitu, harus dijemur. Pokoknya pakaian yang kalian pakai tadi saat berpergian itu harus kalian jemur supaya virusnya hilang, kena sinar matahari kayak gitu. Begitupun sendal kalian, topi kalian, masker pun kalau perlu dijemur seperti itu. Terus habis itu kalian langsung cuci tangan. Cuci tangan penting guys, sumpah, cuci tangan penting. Biasakan kalian cuci tangan itu tidak hanya saat COVID-19, tetapi saat wabah sudah selesai, pandemi sudah selesai, kalian harus juga tetap cuci tangan. Sebisa mungkin jangan jorok lah. Jadikan pribadi yang sehat, karena kebersihan sebagian dari iman. Gila, bateraiku 10% kan. Nah itu guys, jadi tips keluar rumahnya seperti itu sih, simpel aja sebenarnya, yaitu pakaian harus ganti, kemudian cuci tangan, kemudian jemur dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir, kalender pendidikan. Ini aku agak kaget sebenarnya, agak kaget tentang kalender pendidikan, di mana awalnya aku libur dari kemarin Senin tuh tanggal berapa ya, aku lupa. Pokoknya minggu kemarin hari Senin aku itu masuk harusnya pendalaman materi UN kan. Terus tanggal 26 ini, hari ini itu harusnya masuk ke sekolah, 26 atau 27 gitu aku lupa. Nah terus persiapan buat tanggal 30 UN, tapi karena UN gak jadi, akhirnya pendalaman materi diundur sampai awal April. Ini plan yang kedua nih, sampai awal April. Nah tadi barusan banget malam ini sekolahku ngumumin kalau pendalaman materi atau belajar di rumah diperpanjang sampai 5 Mei. Buset, sampai 6 Mei lah. Ya 6 Mei. The fuck man, sampai 6 Mei bor. Itu kayak anjir, ngapain aja. Kayak ini kan sekarang Maret nih, tanggal 26 Maret. Aku nge-recording ini tanggal 26 Maret karena hari ke-11 karantina aku. Nah tanggal 6 Mei itu kayak my god, kayak apa ya, enggak gini loh. Kalau misalnya kita dikasih libur panjang dan misalnya bumi ini dalam keadaan sehat aja, itu kan kayaknya wajar gitu ya nggak sih. Kayak wah, kita bisa berpergian kemana-mana, kita bisa pulang kampung, kita bisa bertemu dengan orang tua kita, sanak saudara kita di kampung halaman gitu kan. Nah tapi kalau sedang ada pandemi seperti ini dan keadaannya libur sebulan lebih, gak ngerti aku di rumah sebulan ngapain. Makanya coba jujur, aku gak nemu plan sama sekali buat sebulan ke depan aku bakal ngapain di rumah. Baru-baru ini aja aku nge-podcast gini kan, tapi ya gak tahu aku bakal seterusnya atau enggak buat podcast gini, karena aku bikin podcast gini kan karena penasaran gitu loh. Rasa penasaranku gimana sih kalau misalnya aku bikin podcast gitu loh. Nah itu tadi ya 6 Mei itu 6 Mei, dan itu tuh pun di tulisan suratnya tuh 6 Mei itu hitungannya bukan masuk lagi ke sekolah, tapi tanggal terakhir aku atau siswa kelas 12 lainnya tuh dicap sebagai siswa SMA kelas 12 itu tuh terakhir tanggal 6 Mei gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak ya itu kalender pendidikan terakhir kelas 12 gitu loh, bukan belajar atau apapun gitu. Ya semoga pandemi cepat selesai lah, amin. Kalau untuk kuliah gitu sih, kalau aku ngeliat teman-temanku, nggak tahu sih, kuliah itu random juga. Ada yang sampai Juni, ada yang belum dikasih tahu tanggalnya sampai kapan, ya itu aku nggak tahu gitu. Dan aku
tadi sempat bincang-bincang sama temanku tentang perakiraan ini. Bukannya aku bermaksud untuk membuat suasana yang panik gitu, bukan, cuman sharing aja gitu loh, sharing ke kalian, dan biasakan tanggapilah dengan bijak gitu loh, jangan langsung panik, wow, oh tidak gitu kan, jangan seperti itu. Nah, jadi aku sedikit sedikit berbincang dengan temen dan tentang kayak kira-kira kapan ya pandemi corona ini selesai gitu loh. Nah, kalau aku mikir ya antara Mei Juni, soalnya dilihat dari sekolahku yang masuk Mei, dan Juni itu tuh ngelihat dari sekolah temanku dari sekolah seberang sana lah yang masuknya Juni. Itu perkiraanku seperti itu. Cuman temanku ini bilang bahwasannya perkiraannya itu September. Dia bilang clear total di Indonesia itu tuh perkiraannya itu tuh September. Bukan perkiraan dia sendiri loh, melainkan dia baca dari mungkin suatu bacaan dari sumber yang mungkin valid, terpercaya gitu. September katanya. Guys, kalau September 6 bulan 6 bulan kita di rumah ngapain gitu. Oh my god. Aku aja yang masuk tanggal 6 Mei, kemudian sebulan ini aku libur, aku tuh nggak ngebayangin aku bakal ngapain gitu loh. Ini apalagi yang kalau misalnya memang bener sampai September, tapi jangan, naudzubillah, kalau September 6 bulan aku di rumah dan nggak ngapa-ngapain, shit, aku bakal nggak ngerti lagi aku bakal manusia apa. Entahlah aku jadi manusia apa 6 bulan di rumah doang gitu loh. Itu juga diperkuatkan muktamar kan diundur sampai Desember, ya nggak sih, muktamar Muhammadiyah kalau nggak salah tuh diundur sampai Desember. Nah itu juga karena itu karena perkiraan kalau pandemi corona itu tuh bakal clear total itu tuh September sampai Desember gitu mungkin. Ya sebenarnya kalau dari opiniku itu wajar sih, maksudnya tuh kayak bisa ditolerir gitu loh, logis gitu loh, dilihat dari perkembangan yang positif di Indonesia. Jujur kemarin tuh aku ngeliat 700-an, sekarang udah 800 berapa gitu. Dan kalau misalnya di rata-rata itu tuh sehari itu hampir 100 gitu loh naiknya yang positif. Dan yang meninggal ini lebih parah, tadi tuh sekitar 78, yang sembuh itu 35. Padahal kalau terakhir lihat itu tuh gak jauh-jauh beda, 35 yang sembuh 35 dan yang meninggal itu tuh 50-an gitu. Tapi sekarang tiba-tiba melonjak jadi 78. Dan ini kalau misalnya memang perkiraannya September itu tuh kalau misalnya dinalar atau dipakai akal pikiran tuh ya masih logis sih, cuman ya jangan sampai gitu loh. Setidak mungkin kurvanya tuh diturunin gitu loh, ngerti gak sih, kurva angka yang positif. Kalian pernah lihat gak sih video di medsos gitu yang semakin tinggi kurva itu tuh semakin orang itu tuh tidak tertangani oleh rumah sakit gitu loh. Nah makanya gimana caranya kita harus bisa menurunkan kurva itu gitu ya. Itu sih, gila aku ngantuk banget ini, sekarang jam 1.50. Oh my god. Sekarang udah menit ke 28 ya, sekitar 28 gini lah. Oh my god, jadi gini rasanya podcast. Oh alah, ngono kuwi to. Pasti kalau udah tidur nih, nggak tahu sih kalau udah tidur atau belum, aku nggak ngerti gitu. Ya udah sih, mungkin ya gitu podcast dari diriku. Ya maaf aja sih kalau misalnya emang suaranya kayak ya nggak mendukung gitu loh, ngerti gak sih. Mic aku sebenarnya udah ada mic buat equipment YouTube, cuman aku lupa antara ketinggalan atau rusak, aku lupa. Itu mic SF920 kalau nggak salah, seingatku gitu. Ya maaf aja kalau misalnya kualitasnya ini. Dan aku harap kita semua bisa menjaga, ya setidaknya kita semua bisa mematuhi aturan pemerintah saat inilah. Mari kita untuk stay di rumah masing-masing gitu loh. Jangan keluar kemana-mana. Keluar pun kalau misalnya memang kalian bener-bener dalam keadaan terpaksa. Kalau misalnya kalian mau makan dan kalian ada anggota keluarga lain, ya kalian nitip gitu loh kepada anggota keluarga yang lebih paham atau lebih aware sama lingkungan luar gitu loh. Ya udah sih, oke. Nggak tahu ini mau closing gimana. Intronya aja tadi random, apalagi closing ya udah bodo amat. Ya udah.
Selamat tidur. Have a nice day for tomorrow.